Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita pelajari bersama, kita kaji bersama tentang beberapa sebab yang menjadikan disunahkannya sujud sahwi. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujudi sahwi. Beberapa sebab yang menjadikan sujud sahwi disunahkan, atau beberapa sebab yang menjadikan dilaksanakannya sujud sahwi menjadi sunnah. Al-awwalu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan kal aklil qalil. Yang pertama, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat, namun jika dilakukan karena lupa dia tidak membatalkan sholat, seperti makan sedikit atau berbicara sedikit namun dikarenakan lupa maka tidak membatalkan sholat, namun disunahkan untuk sujud sahwi. Mas'alatun hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wala sahuhu wa yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa. Di sini ada pertanyaan. Persoalannya, ada sebuah pekerjaan yang tidak membatalkan sholat meski dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan saat lupa, dan juga disunahkan untuk sujud sahwi saat melakukan itu, entah sengaja entah lupa. Apa itu? Huwa naqlu ruknil qawli ila ghairi mahallihi kal fatihati, yaitu memindah rukun qauli ke selain tempat yang semestinya, seperti membaca Fatihah. Semisal rakaat pertama berdiri setelah takbiratul ihram membaca Fatihah, sudah membaca Fatihah kemudian ruku membaca Fatihah lagi, nah itu tidak membatalkan sholat walaupun telah disengaja ataupun lupa. Namun jika melakukan itu disunahkan untuk sujud sahwi. Mas'alatun hunaka fi'lun yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu wala yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa. Di sini ada sebuah tindakan yang bisa membatalkan sholat jika disengaja, namun tidak membatalkan sholat saat dilakukan dengan tidak sengaja. Namun juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Apa itu? Idza hawalal mutanaffilu fi safari dabatahu anil qiblah ti sahwan waraddaha fauron fala yasjudu lisahwi ma anna amdahu mubtilun, yaitu saat seorang yang sholat sunnah di atas kendaraan lupa melakukan atau memalingkan kendaraannya dari arah kiblat, kemudian ia mengembalikan ke arah semula secara spontan, maka dia tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Namun jika melakukan hal itu dengan sengaja, hal itu bisa membatalkan sholat. Asani tarku ba'din min af'adis sholati au ba'dil ba'di walau tarokaha amdan wal abadu salah satun bil ikhtisor. Yang kedua yang menyebabkan sujud sahwi
meninggalkan sunnah ab'ad dari beberapa sunnah ab'adnya sholat, atau meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad jika dilakukan secara walaupun dilakukan dengan sengaja. Sunnah ab'ad jika diringkas itu ada 3. Al-awalu at-tasyahudul awalu wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang pertama tasyahud awal, duduknya tasyahud awal, serta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Asani al-kunutu wa qiyamuhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi fihi. Yang kedua membaca kunut, berdiri membaca sholawat kepada nabi, keluarga dan para sahabat di dalam kunut. Asalisu as-sholatu ala ali fit tasyahudil akhir. Yang ketiga membaca sholawat kepada keluarga nabi di dalam tasyahud akhir. Asalisu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Perkara yang menyebabkan sujud sahwi disunahkan. Yang ketiga adalah memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Fa'idha naqala al-fatihata awit tasyahudal akhira awis sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sunnah lahu sujudus sahwi. Jika seseorang memindah fatihah, contohnya fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, maka disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Semisal tadi sudah baca fatihah, kemudian ruku, baca fatihah lagi, atau setelah fatihah kemudian baca tasyahud akhir dengan sengaja memindah rukun, namun rukunnya sudah dilakukan sebelumnya, rukunnya sudah dilakukan dengan tepat, kemudian menambah lagi rukun qauli di selain tempatnya, itu disunahkan untuk sujud sahwi jika melakukan itu. Wa idza naqala takbiratul ihrami was awis salama batalat sholatu. Kecuali rukun qauli yang tidak bisa dipindah adalah takbiratul ihram dan salam. Jika keduanya dilakukan di selain tempatnya, maka sholatnya langsung batal. Wa ilhaqu birruknil qauli as-suratu idza naqala ila ghairi mahalliha wal qunutu idza naqalahu bi niyatihi fa yusannu lahuma sujudus sahwi. Disamakan dengan rukun qauli yaitu bacaan surat. Jika dipindah di selain tempat yang seharusnya dibaca setelah fatihah di kedua rakaat pertama, dilakukan di selain tempatnya, dan juga kunut jika dilakukan di selain tempatnya yang seharusnya setelah saat i'tidal rakaat kedua pada sholat subuh atau sholat witir, dilakukan di selain tempatnya dengan berniat melakukan baca surat dan kunut, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Semisal setelah baca surat sebelum ruku sudah kunut dan memang benar-benar berniat untuk kunut, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wa idza naqala dzikron ghairu surati wal kunuti ila ghairi mahalli la yasjudu mutlaqan inda romli. Jika memindah zikir selain tepatnya, selain surat dan kunut, ke selain tempat yang seharusnya, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi menurut Imam Romli. Semisal baca subhana rabbiyal a'la saat duduk di antara dua sujud,
atau sebaliknya. Nah, itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Wa sujudu inda Ibnu Hajarin idza nawa dzikru al-manqula anhu kan qala subhana rabbiyal azimi fil qiyami bi niyati annahu dzikru ruku. Nah, sedangkan menurut Ibnu Hajar memindah zikir selain bacaan surat dan kunut di selain tempat yang seharusnya itu juga disunahkan untuk sujud sahwi jika benar-benar diniatkan. Semisal seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azimi saat posisi berdiri dengan niat memang menuturkan zikir ruku. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Yang keempat, dari sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi adalah melakukan rukun fi'li beserta kemungkinan lebih. Contohnya suratuhu idza syakka hal raka'a amla fayajibu alaihi ayarka'a ihtiyaton wa kadzalika idza syakka hal sajada amla fayajibu alaihi ayasjuda ihtiyaton wa fi nihayati sholati yusannu lahu ayasjuda lisahwi. Contohnya saat seseorang ragu apakah ia sudah ruku atau belum, berarti ada kemungkinan ia sudah ruku, ada kemungkinan ia menambah rukun. Bagaimana jika seperti itu? Fayajibu alaihi ayarka'a ihtiyaton, maka dia wajib untuk ruku lagi, untuk menghati-hati. Begitu juga saat seseorang ragu apakah ia sudah sujud atau belum, maka baginya wajib untuk sujud lagi untuk menghati-hati. Dan di akhir sholat ia disunahkan untuk sujud sahwi. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas beberapa masalah lain yang terkait dengan sujud sahwi, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.